Reel kedua ya. Jadi di akun kedua ini khusus untuk sharing-sharing berbagi tips mengenai Facebook ya. Akun kita berkembang atau akun kita bantat ya teman-teman, karena banyak banget pertimbangan-pertimbangan main di Facebook tuh, nggak hanya posting aja ya. Yang pertama kita harus buat konten yang disukai penonton. Yang kedua kita harus riset setelah kita posting ya, dan apakah direkomendasikan ke penonton orang banyak atau tidak ya. Karena kalau nggak kita memahami alur cerita dari postingan kita sampai monetisasi, mungkin kita juga nggak bakalan paham kemana arah akun kita, karena tujuan kita adalah mengembangkan akun sampai monetisasi, sampai gajian ya, seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat alat digital media sosial ini bisa menghasilkan untuk kita semua ya teman-teman. Jadi sharing pengalaman kemarin juga sudah dijelaskan ya. Ternyata setelah kita live streaming setiap hari, terus posting POD, reel, teks, foto, sama live streaming kayak gini, itu sangat-sangat dianjurkan. Dan karena tugas seorang kreator adalah membuat konten ya, memberikan engagement atau interaksi ke penonton di luar sana. Karena untuk interaksi juga ada beberapa poin ya. Jadi setelah kita sadari bahwa banyak juga kesalahan-kesalahan kita di awal-awal kontennya, kita nggak tahu apa isi video orang lain, kita kadang salah komentar ya, seperti pembahasannya apa, terus kita jawab dengan, hadir bang, tolong komen balik ya, atau tolong follow balik ya. Nah itu salah satu komentar yang tidak relevan dengan isi video. Nah jadi buat teman-teman, mungkin itu bisa menyebabkan akun kita bantat, akun kita tidak berkembang dan tidak direkomendasikan, karena si Facebook tidak menyarankan kalau interaksi yang tidak sehat atau seperti bot ya, atau terlalu barbar lah bahasanya, kayak gitu teman-teman. Jadi kita juga hapus pertemanan-pertemanan yang banyak ya, seperti dari perindapan, dari luar-luar sana yang masih interaksinya sangat rendah ya. Karena yang bagus itu dari Thailand, Vietnam, atau Malaysia, Singapura ya, terus Arab Saudi, banyak yang kalau teman-teman mengaktifkan fitur bahasa ya, fitur bahasa yang bisa diterjemahkan secara otomatis ke orang-orang di luar sana. Seperti kan kita bahasanya Indonesia ya, untuk menerjemahkan bahasa kita ke orang-orang luar sana seperti bahasa Inggris, teman-teman tinggal aktifkan aja fitur rubah bahasa ke bahasa Inggris ya, untuk ditranslate-nya. Nah salah satunya itu juga bisa ada kemungkinan besar peluang ke luar negeri untuk ditontonnya, seperti itu. Jadi untuk main di Facebook itu emang kalau untuk awal-awal konten ya kita harus posting foto, video. Nah setelah kita menyadari bahwa nggak cuman harus upload video aja, tapi apakah video kita yang diposting itu disukai penonton. Nah ketika teman-teman tidak mengetahui salah satu video yang direkomendasikan untuk penonton orang banyak sampai FYP, berarti kan kita juga masih punya PR ya. Punya PR-nya kita harus evaluasi dari apa yang kita posting, seperti foto, teks, video, atau POD ya, seperti cerita. Nah itu kan harus benar-benar kita pahami. Dan karena kalau seandainya posting nggak FYP juga malah capek di jalan teman-teman ya, karena kalau seandainya udah FYP terus monetisasi, nah disitulah kan kesempatan kita mendapatkan penghasilan dari Facebook itu. Di media sosial manapun tujuannya kan FYP ya, karena kalau seandainya banyak penontonnya, otomatis iklan akan nempel kalau sudah monetisasi. Karena itu otomatis kita harus bekerja keras buat konten yang menarik ya. Mungkin kita juga nggak pandang, nggak jago-jago amat, tapi seenggaknya dari pengalaman untuk menuju monetisasi ada penggambaran lah, ada gambaran. Cuman sekarang kita masih riset gimana caranya buat konten yang FYP ya, karena untuk FYP itu bisa kemungkinan bisa FYP kalau konten kita menghibur ya. Kemarin juga kita buat konten di kata-kata lucu ya, nah disitu juga naik ya untuk di akun pertama. Nah cuman durasi 15 detik itu kadang ada yang nempel, ada yang tidak ya, tergantung ramah ke pengiklannya. Karena kalau misalnya kita posting durasi 15 detik juga, kalau nggak ramah ke pengiklan juga tidak akan ditempelkan ke iklannya, seperti itu. Jadi nggak mudah ya
karena banyak banget pertimbangan-pertimbangan buat konten itu seperti itu teman-teman. Jadi kita harus evaluasi lagi kontennya apakah ramah untuk pengiklan atau tidak, karena banyak yang posting berita ya, berita yang bikin pro kontra kan itu juga, apalagi mengkritik pemerintah itu juga eh, kalau dilihat-lihat jadwalnya kurang ya, kurang besar ya kalau di Facebook. Mungkin ada salah satu clickbait ya di situ, jadi bisa menjerumuskan atau bisa membuat pro kontra di luar sana. Mungkin itu juga yang tidak diperbolehkan oleh si Facebook ya teman-teman. Jadi bukan gak mau ya buat konten-konten kritik-kritik kayak gitu, cuman ada salah satu pertimbangan di mana kan kita tujuannya menghasilkan ya. Padahal ada juga kreator besar yang menjelaskan bahwa kalau kita mengkritik pemerintah ternyata judulnya nggak nempel ya, seperti itu. Mungkin ada pertimbangan ya, kalau misalnya kita mau tujuannya untuk mencari dodol ya, otomatis kita harus buat konten yang ramah-ramah aja ya. Itu aja sih untuk pertimbangannya teman-teman. Jadi jangan sampai kita capek di jalan ya, karena tujuan kita kan ingin menghasilkan dulu ya, menghasilkan dari postingan kita sampai monetisasi. Nah salah satunya itu, kalau seandainya udah monetisasi kan teman-teman tinggal bekerja keras untuk gimana caranya FYP. Nah kalau seandainya udah FYP kan enak. Nah jadi tinggal evaluasi lagi atau duplikasi dari konten yang pertama. Bisa FYP karena apa? Karena mungkin teman-teman udah paham ya, mungkin yang udah bermain di media sosial ada yang FYP karena bisa dari kontennya, bisa dari captionnya, atau bisa dari hooknya, atau bisa dari visualnya, atau bisa dari vibrasinya. Nah jadi anatomi copywriting itu juga buat ada satu perkembangan dari setiap yang kita posting. Mungkin tugas kreator itu hanya buat konten semenarik mungkin untuk bisa dinikmati oleh penonton. Jadi tujuannya itu aja sih. Kalau teman-teman mau cari dodolnya yang aman seperti itu, karena banyak yang hilang akun besar karena mengkritik pemerintah atau buat konten kekerasan, dan itu yang bisa menjadikan pro kontra di luar sana. Nah apalagi apa namanya, yang tidak diperbolehkan itu kan melanggar kebijakan pada komunitas, itu otomatis pasti ditolak monetisasinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau posting anak-anak di bawah umur juga tidak diperbolehkan, posting seksual, kekerasan, atau apa namanya seperti menampakkan darah hewan yang terluka, dan itu kan tidak diperbolehkan. Jadi itu kan kebijakan-kebijakan makan harus benar-benar ditaati dan dipatuhi, karena kalau kita ngelamar ke perusahaan ya otomatis kita harus atur apa namanya, ditaati dan dituruti ya untuk secara kebijakannya seperti itu ya. Mungkin itu aja untuk informasinya, semoga bermanfaat ya. Koridor dari kerjaannya kan otomatis tidak melenceng ya, jadi tidak posting seksual, tidak posting anak di bawah umur, atau tidak posting kekerasan seperti itu teman-teman ya. Ya itu aja untuk informasi malam ini, semoga apa yang kami sampaikan juga bisa bermanfaat, karena tujuannya kita hanya ngejar monetisasi konten dari trik-trik yang kemarin sudah dipraktekkan di akun pertama berhasil ya, otomatis selanjutnya seperti kayak gini teman-teman ya, sampai terbukanya fitur undangan. Karena sistem undangan itu tidak ada yang bisa apa namanya, tidak bisa di apa-apain ya, otomatis itu kan dari sistem Facebook ya yang mengundang apa layak atau tidaknya. Nah teman-teman itu aja sih untuk informasinya, semoga bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih dukungan juga ya. Pokoknya buat teman-teman yang belum monetisasi, saya doakan semoga cepat terbuka dan buat konten original yang bisa teman-teman kuasai, yang bisa menghibur. Mungkin itu aja sih informasinya ya. Mungkin kita hanya sering-sering aja, bukan menggurui atau bukan so jago ya, tapi seenggaknya di sini sharing aja buat teman-teman yang mau buat konten di Facebook ya. Tujuannya hanya ingin mendapatkan penghasilan dari Facebook itu ya. Oke itu aja ya untuk informasinya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih karena tanpa teman-teman tidak ada apa namanya, kata-kata lain selain mengucapkan banyak terima kasih ya. Saya akhiri dulu ya.